Assalamualaikum. Mumpung di DT, saya mau beli yang rada spesial untuk menghibur diriku. Ini aku kalau menghibur diri kayak gini caranya, jajan yang agak enak sedikit. Dan ini es krim cukup 2 parin aja, ini hula-hula yang murah meriah. Ada 2 item ya, kacang hijau dan ketan hitam. Itu biasa memang 2. Cari yang murah aja cuy, ini edisi murahnya ya. Oke, menghibur diri, nggak ada lagi cuy. Ini lihat nih, ketan hitam, kelihatan kan nih, ungu-ungu gitu ya, warna jomblo. Nah yang ini rasa kacang hijau, kita cek ya rasanya seperti apa. Ini kalau menghibur diri saya rada enak makanya. Kita tutup sebentar, bye bye. Kalian enak-enak semua, tapi yang diambil yang murah. Bukan gak sih? Enggak. Udah pulang karena udah ngambil es. Cepet pulang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ini saya dapat 2 hasil buruan, namanya hula dari Campina. Ini kenapa saya ambil ini cukup murah, kalau nggak salah ini harganya 4.500. Saya lupa nggak nyiapin, kalau tidak salah ini harganya 4.500 ya cong. Maaf ya, maaf, saya harus ngeliat lagi supaya benar-benar yakin bahwa itu 4.500. Termasuk nanti saya kan harus review yang lain-lain tuh harus bener loh coy. Kalau nggak salah saya pernah beli ya Campina hula-hula rasa ketan 4.500, sama ketan sama kacang hijau 4.500 di sini. Kalau nggak percaya aja lah sama aku ya, soalnya ini susah kalau udah buram begini. Ini cahayanya terang banget. Di sini 4.500. Ini masalahnya ada 2. Kacang hijau itu kan identik dengan ketan hitam. Kalian suka dicampur atau cuman ketan hitam kacang hijaunya aja? Biasanya dicampur sih. Ada yang banyak juga yang sukanya cuman kacang hijaunya aja, ada yang nggak suka ketan hitamnya, makanya kacang hijaunya aja. Ada yang sukanya dicampur. Saya suka ini dengan ini. Soalnya kalau ketan hitamnya doang dengan dengan santan kayaknya kurang gimana gitu. Makanya biasanya yang identiknya kalau yang nggak suka ketan hitam identik kacang hijau doang. Nah yang ketan hitam aku awal-awal nemu lihat ini, saya lebih memilih ketan hitam, tapi saya belum begitu tahu yang kacang hijau. Kita coba yang kacang hijau ya. Kacang hijau ada halal di sini Campina ya, halal ini kacang hijau. Jadi biar jelas aja, bukan gimana-gimana, biar jelas. Ini dari hula-hula Campina. Berat besi 45 ml. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review rasanya aja ya. Kalau untuk lain-lain mungkin harga relatif buat kalian masing-masing sesuai kemampuan. Ada yang mungkin nganggapnya murah banget untuk jajanan yang mewah seperti ini. Seperti ini bentukannya cuy. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Saya jarang jajan loh, buat aku ini mewah. Buat aku mewah. Bismillahirrahmanirrahim. Hijau dalamnya. Ini kacang hijaunya berasa banget. Kayaknya ada kacang hijaunya deh di dalamnya. Kelihatan nggak? Itu kayak ada kacang-kacangnya gitu. Ngeblur ya. Jadi bener-bener berasa banget kacang hijaunya itu. Kacang hijaunya itu berasa banget. Jadi kayak saripatinya yang diambil ini. Kayak ditumbuk, kacang hijau ditumbuk, dan ini berasa banget. Bahkan bulu-bulunya juga ada. Coklatnya enak. Aku suka. Udah mulai agak mencair. Oh ya, aku kasih tahu tempatku dengan Mendeta itu deket banget. Deket banget. Jadi kelihatan kacang hijaunya.
ya. Jadi bulu-bulunya itu memang disertakan di sana, makanya berasa banget. Dan ini memang berasa banget kacang hijaunya. Ini mau cepet-cepet karena memang nyair banget, cepet nyairnya. Ya. Hmm. Ya, ya, jadi kacang hijaunya itu berasa banget ya. Saripati kacang hijaunya berasa banget, dan ini enak. Coklatnya berasa, udah kaya rasa lah pokoknya. Kaya rasanya. Sekarang biar cepet nih, supaya nggak begitu cair. Yang kedua, biar ini ya, tape ketan hitam. Tenang aja bun, tape ketan hitam. Enggak kan. Cuy. Tapi kalau misalnya kalian punya keilmuan, terutama agama, nggak ada salahnya kalian untuk aktif di YouTube share tentang keilmuan kalian. Tapi biasanya orang yang berilmu nggak begitu peduli dengan yang seperti ini ya. Justru kita yang memang membutuhkan ilmu, kalau ada orang yang ilmunya mumpuni, nggak ada salahnya untuk, kalau kata kita, mengabadikan supaya ilmunya itu nyampe ke kita, ke banyak orang. Itulah coy, maksud saya di YouTube itu, nge-YouTube itu seperti itu. Bukan untuk bermaksud untuk ngeganggu lingkungan segala macam, sebenarnya nggak, bukan itu yang saya inginkan. Tujuan saya bukan itu sebenarnya. Keadaan lah yang membuat seperti itu sih sebenarnya. Keadaan. Ya kalau ada boleh memilih ada yang lebih baik, kenapa enggak. Ini kita kembali ke sini lagi, saya selalu gagal fokus ya, ingin nge-review, kenyataannya ke yang lain-lain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coba, ini ketan hitamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku sering kalau yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masam-masam ketan hitam gimana sih, kayak tape gitu. Jadi ini ketan hitamnya justru kayak tape. Kalau ketan hitam di bubur kacang hijau kan beda ya. Ini berasanya berasa tape. Jadi nggak asam-asam kayak tape gitu. Kalau di bubur kacang hijau kayak beras ketan yang hitam, kayak dibikin apa ya, dibikin kayak macam nasi atau apa ya, memang agak lembek juga sih. Terus dikasih santan jadi gurih jatuhnya. Kalau yang di bubur kacang hijau, yang ini udah dibikin kayak macam tape gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah cair, udah cair. Harus semua ya. Giginya nggak kuat. Giginya nggak kuat coy. Aduh, habis dua-duanya. Mana itu? Saya nyari ini. Tong sampah, please. Sebentar ya, aku ini dulu biar enak. Pengen ngobrol cicat sedikit sebentar. Aduh, aku minta maaf banget. Jadi kalau kalian merasa berpikir kalau nge-YouTube itu untuk cari gimana-gimana, astagfirullahaladzim, aku sih minta sama Allah semoga dijaga niatnya. Nauzubillah min dzalik. Saya masih emosional, saya akui saya masih emosional orangnya. Masih banyak
harus masih banyak belajar banget 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 dan banget. Saya membuat konten-konten juga, saya tidak ingin membuat kalian jadi patah semangat. Ini bagi youtuber terutama yang youtuber pemula, aku ajak kalian untuk ikut bergabung ke sekolah youtuber. Barangkali ada menemukan manfaat di sana, walaupun mereka belum optimal mengelola itu. Yang ada di sana itu ada komedian, uhui gitu. Terus ini saya sengaja lagi promo ini ya. Itu bisa diikuti di Instagram. Ikutnya kalian lihat carinya itu di Instagram, namanya sekolah youtuber. Aktivitasnya memang kayak semacam apa ya, mengumpulkan youtuber yang terutama pemula untuk bergabung untuk belajar bersama, lah intinya ke sana. Jadi di sana ada beberapa, termasuk datanya Ria Ricis yang lola itu, Ria Ricis dengan kakaknya Oki Stiana Dewi. Kita bareng-bareng di sana. Saya percaya mereka mengarahkan kita ke dalam apa, ke jalan yang baiknya gimana, yang benernya gimana. Insya Allah. Walaupun begitu kalian tetap harus memiliki sharing sendiri ya, filter sendiri. Jadi harus tahu mana yang baik, mana yang tidak baik buat kalian. Juga harus tetap tahu karena mereka juga manusia biasa, pasti ada pro dan kontranya di sana. Tapi setidaknya secara general, secara umum, aku melihat mereka bisa dibilang nggak neko-neko lah. Niatan mereka juga baik, insya Allah. Minimal ya yang saya lihat itu. Jadi saya benar-benar merekomendasikan itu. Jika kalian memang ingin masih terus belajar dan ingin mengenal lingkungan, apalagi masuk satu lingkungan lah bisa dibilang, ini saya rekomendasikan sekolah youtuber ini. Nggak tahu ya kalian pasti tahu lah gimana jadi youtuber itu. Ketika dilihat orang bla bla, ada yang memandang gimana, aku mikir iya, aku tahu dari dulu konsekuensi seperti itu akan terjadi. Ini sebenarnya kontennya udah ke review, langsung dibawa ke yang lain, nggak apa-apa ya. Review tuh salah satu bagiannya aja partnya, dan yang lainnya ya kita sambil sama-sama cicat, curhat, belajar bareng gitu loh, tukar pikiran sih kalau bisa. Itulah kenapa sebabnya saya bener-bener kayak terobsesi untuk nyambung ke youtuber lain yang menurut aku kayaknya bisa nyambung dengan youtuber ini, bisa nyambung dengan youtuber itu, karena kita bisa saling menguatkan. Karena yang saya tahu, nge-YouTube itu juga ada titik jenuhnya, seperti halnya aktivitas lain yang ada titik jenuhnya gitu loh. Ada masa tadi juga sebenarnya aku nggak terlalu kepengen buat bikin konten, cuman aku mikir lagi, ini saya harus tetap nih, apa saya mau lanjut atau langsung berhenti. Jadi jangan setengah-setengah, kalau mau lanjut lanjutkan, kalau mau berhenti sekarang. Aku tipenya kayak gitu, kalau mau berhenti sekarang. Tapi aku berpikir panjang lagi, ada hal yang ingin saya capai. Saya istilahnya masih ada yang saya butuhkan di sini, ada satu kebutuhan di sini, ada satu kepentingan yang saya ingin salurkan, ingin capai. Jadi rasanya saya bukan waktu yang tepat untuk saya mundur saat ini. Sampai kapan entahlah. Ada hal yang harus saya lakukan gitu loh. Dan untuk bisa mencapai hal yang lebih jauh lagi, yang lebih tinggi lagi, ya kitanya juga harus kerjanya lebih ekstra lagi. Itu aja sih intinya. Seperti itu. Kita bareng-bareng lah, sama-sama lah. Jadi bikin konten terus mencapai tujuan. Semoga aja kita diluruskan terus, semoga kita dijaga terus. Ya, saya masih belajar, masih emosional. Kalau saya ngikutin baik, saya bisa aja baik, tidak mempermasalahkan apapun, itu gampang banget. Cuman yang jadi masalah adalah ketika lu menerima kenyataan lingkungan lu harus diperbaiki, apa yang harus lu lakukan. Itu yang jadi bahan pertimbangan juga. Dengan kemampuan kita yang terbatas, dengan keadaan kita juga yang terbatas, dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki, itu disiasati. Yang bisa saya lakukan adalah menyiasati yang apa yang ada sekarang ini. Aku mengerti ketika ada yang memilih untuk jalan cari aman. Satu sisi aku mengerti, sisi lain lu harus tahu situasi gitu loh. Saya juga harus tahu situasi. Ketika saya menyadari bahwa saya emosional, saya harus menyadari situasi bahwa ada masa saya juga harus breakdown. Ya, itu makanya saya juga tarik-tarikan dengan temen di sini. Ketika dia emosional, gue redam. Ada masanya gue yang emosional dan dia yang redam. Itu.
ya, saya tidak sempurna. Begitupun dengan dunia per-YouTuber ini ya. Itulah kenapa pentingnya kita juga harus mencari komunitas yang bener. Jangan sampai salah juga. Salah pergaulan, lu salah juga semuanya. Bisa jadi. Itu jadi kemana-mana, nggak apa-apa ya. Sebenarnya saya pengen banget cicat dengan kalian sih, kayaknya ada momen khusus. Terima kasih sudah menonton. Ini kenapa aku itu aja yang dipakai, kayaknya perlu juga saya bikin kontennya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.